Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kali ini kami akan menyampaikan informasi tentang ilmuwan non-muslim yang bersyahadat setelah melakukan riset dan penelitian terhadap Al-Quran. Ilmuwan non-muslim ini merasa takjub akan kebenaran Al-Quran setelah melakukan berbagai macam riset ilmiah yang ternyata jauh sebelumnya sudah disampaikan di dalam kitab suci Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Kita sebagai muslim tentunya tidak meragukan lagi akan kebenaran Al-Quran. Setiap apa yang tertulis dalam Al-Quran pasti terjadi. Dan kini banyak riset ilmiah yang telah membuktikan kebenaran Al-Quran. Pada abad modern ini, pembuktian kebenaran Al-Quran banyak dilakukan oleh ilmuwan non-muslim. Bahkan tidak sedikit di antara mereka akhirnya masuk Islam. Sebelumnya, kalau video ini dirasa bermanfaat, kami sangat mengapresiasi sobat semua kalau bersedia untuk subscribe, like maupun share. Yuk langsung saja kita ikuti videonya. Berikut ini 7 ilmuwan non-muslim yang masuk Islam setelah melakukan riset ilmiah. 1. Maurice Bucaille. Profesor Dr. Maurice Bucaille adalah ahli bedah kenamaan Prancis dan pernah mengepalai klinik bedah di Universitas Paris. Ia dilahirkan di Pont-l'Évêque, Prancis, pada tanggal 19 Juli tahun 1920. Pada saat itu, pemerintah Prancis menawari bantuan kepada pemerintah Mesir untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Firaun. Bucaille lah yang menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian. Ternyata, hasil akhir yang ia peroleh sangat mengejutkan. Sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi adalah bukti terbesar bahwa dia telah mati karena tenggelam. Jasadnya segera dikeluarkan dari laut dan kemudian dibalsem untuk segera dijadikan mumi agar awet. Namun penemuan yang dilakukan Bucaille menyisakan pertanyaan, bagaimana jasad tersebut bisa terjaga dan lebih baik dari jasad-jasad yang lain, tengkorak bala tentara Firaun, padahal telah dikeluarkan dari laut. Maka, berdirilah salah satu di antara ilmuwan muslim tersebut seraya membuka Al-Quran dan membacakan untuk Bucaille firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surat Yunus ayat 92. Ayat ini sangat menyentuh hati Bucaille. Ia mengatakan, sungguh aku masuk Islam dan aku beriman dengan Al-Quran ini. 2. Jacques Yves Cousteau. Mr. Jacques Yves Cousteau adalah seorang ahli oceanografer dan ahli selam terkemuka dari Perancis. Ia masuk Islam karena menemukan mata air tawar segar yang sangat sedap rasanya. Namun air tersebut tidak bercampur atau melebur dengan air laut yang asin di sekelilingnya. Sehingga seolah-olah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Belakangan Mr. Jacques Yves Cousteau mengetahui bahwa kitab suci agama Islam telah menceritakan tentang hal ini 14 abad yang lalu. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain masin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Terpesonalah Mr. Cousteau mendengar ayat-ayat Al-Quran itu. Ia pun memutuskan untuk masuk Islam. 3. Tagatat Tejasen. Tagatat Tejasen adalah ilmuwan Thailand dari bidang anatomi. Tagatat Tejasen masuk Islam saat penelitian. Tagatat Tejasen masuk Islam dalam penelitian dermatologi dalam tinjauan anatomi. Lapisan kulit terdiri atas 3 lapisan yakni, epidermis, dermis dan cut-cutis. Pada lapisan terakhir ini terdapat ujung-ujung pembuluh darah dan saraf. Penemuan modern di bidang anatomi membuktikan bahwa luka bakar yang terlalu dalam bisa mati saraf pengatur sensasi. Saat terjadi luka bakar hingga lapisan terakhir ini orang tersebut tidak akan merasa nyeri karena tidak berfungsinya ujung saraf eferen dan eferen yang rusak akibat luka bakar tersebut. Penelitian ini ternyata sudah ada dalam ayat Al-Quran. Allah akan memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka dan mengganti kulit mereka yang baru setiap kali kulit itu habis terbakar. Quran Surat An-Nisa ayat 56. Tanggal 3 November tahun 1983 adalah hal bersejarah bagi Tagatat, karena pada hari itu dia mengucap kalimat syahadat di hadapan peserta konferensi, dan memberitahukan ke khalayak umum bahwa ia masuk Islam. The Prophet Muhammad could neither read nor write. Muhammad must be a messenger who
read this truth, which was revealed to him as an enlightenment by the one who is knowledgeable Creator. This Creator must be God or Allah. Therefore, I think this is the time to say, La ilaha illallah. There is no God to worship except Allah in the Quran. In the Quran, Muhammad, God. What is truth? Muhammad is just a 4. Karner NASA. Mantan pejabat Amerika Serikat ini juga masuk Islam karena menemukan fakta-fakta tentang malam Lailatul Qadar dan Ka'bah. Setelah NASA menyembunyikan kepada dunia bukti empiris ilmiah tentang malam Lailatul Qadar, ia menyayangkan kelompok jutawan Arab yang kurang perhatian dengan masalah ini sehingga dunia tidak mengetahuinya. Menurutnya, sesuai dengan hadits Nabi bahwa malam Lailatul Qadar adalah baljah, tingkat suhunya sedang, tidak ada bintang atau meteor jatuh ke atmosfer bumi, dan pagi harinya matahari keluar dengan tanpa radiasi cahaya. Said menegaskan, terbukti secara ilmiah bahwa setiap hari-hari biasa, ada 10 bintang dan 20.000 meteor yang jatuh ke atmosfer bumi, kecuali malam Lailatul Qadar di mana tidak ada radiasi cahaya sekalipun. Hal ini sudah pernah ditemukan Badan Antariksa NASA 10 tahun lalu. Namun mereka enggan mempublikasikannya. Statement ini mengutip ucapan seorang pakar di NASA Karner, seperti yang dikutip oleh harian Al-Wafd Mesir. Abdul Basit Said, Kepala Lembaga Mukjizat Ilmiah Al-Quran dan Sunnah di Mesir, Dr. Abdul Basit As-Said dalam sebuah program di TV Mesir. Said juga menegaskan, pakar Karner akhirnya masuk Islam dan harus kehilangan jabatannya di NASA. Ini bukan pertama kalinya, NASA mendapatkan kritikan dari pakar Islam. Pakar geologi Islam Zaglol Najjar pernah menegaskan, NASA pernah meremove satu halaman di situs resminya yang pernah dipublish selama 21 hari. Halaman itu tentang hasil ilmiah yakni cahaya aneh yang tidak terbatas dari Ka'bah di Baitullah ke Baitul Maqmur di langit. Said menegaskan, jendela yang berada di langit itu mirip yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya. Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. Quran Surat Al-Hijr ayat 14. Saat itu Karner dengan bukti jelas bahwa jagat raya saat itu gelap setelah jendela itu tersibak. Karenanya, setelah itu Karner mendeklarasikan keislamannya. 5. Dmitry Bolikov. Sebagai seorang ahli fisika asal Ukraina, Dmitry Bolikov mengatakan bahwa pintu masuk ke Islam baginya adalah fisika. Dmitry tergabung dalam sebuah penelitian ilmiah yang dipimpin oleh Profesor Nikolai Kosinnikov, yang juga merupakan pakar fisika. Teori yang dikemukakan oleh Profesor Kosinov merupakan teori yang paling baru dan paling berani dalam menafsirkan fenomena perputaran bumi pada porosnya. Ia pun mendapatkan kesimpulan bahwa suatu hari nanti matahari akan terbit dari barat. Ilmu pengetahuan dan informasi seperti ini tidak didapati Dmitry dalam buku-buku atau didengar dari manapun. Akan tetapi ia memperoleh kesimpulan tersebut dari hasil riset dan percobaan serta penelitian. Ketika ia menelaah kitab-kitab samawi lintas agama, ia tidak mendapatkan satupun petunjuk kepada informasi tersebut selain dari Islam. Ia mendapati informasi tersebut dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. 6. Dr. Fidelma O'Leary. Dr. Fidelma, ahli neurologi asal Amerika Serikat mendapat hidayah saat melakukan kajian terhadap saraf otak manusia. Ketika melakukan penelitian, ia menemukan beberapa urat saraf di dalam otak manusia yang tidak dimasuki darah. Padahal setiap inci otak manusia memerlukan suplai darah yang cukup agar dapat berfungsi secara normal. Penasaran dengan penemuannya, ia mencoba mengkaji lebih serius. Setelah memakan waktu lama, penelitiannya pun tidak sia-sia. Akhirnya dia menemukan bahwa ternyata darah tidak akan memasuki urat saraf di dalam otak manusia secara sempurna kecuali ketika seseorang tersebut melakukan sujud dalam sholat. Artinya, kalau manusia tidak menunaikan ibadah sholat, otak tidak dapat menerima darah yang secukupnya untuk berfungsi secara normal. Setelah penelitian mengejutkan tersebut, Fidelma mencari tahu tentang Islam melalui buku-buku Islam dan diskusi dengan rekan-rekan muslimnya.
Setelah mempelajari dan mendiskusikannya, ia malah merasa bahwa ajaran Islam sangat logis. Hatinya begitu tenang ketika mengkaji dan menyelami agama samawi ini. 7. Profesor William, sebuah majalah sains terkenal, Journal of Plant Molecular Biologies, mengungkapkan hasil penelitian yang dilakukan sebuah tim ilmuwan Amerika Serikat tentang suara halus yang tidak bisa didengar oleh telinga biasa, ultrasonik, yang keluar dari tumbuhan. I find it very interesting that this sort of information is in the ancient scriptures of the Holy Quran, and I have no way of knowing where they would come from, but I think it is extremely interesting that they are there and that this work is going on to discover the meaning of some of the passages. Well, I would think it must be the divine being. Suara tersebut berhasil disimpan dan direkam menggunakan alat perekam canggih. Yang mengejutkan, getaran halus ultrasonik yang tertransfer dari alat perekam menggambarkan garis-garis yang membentuk lafaz Allah dalam layar. Para ilmuwan Inggris ini lantas terkagum-kagum dengan apa yang mereka saksikan. Setelah menemukan temuan yang luar biasa itu, Profesor William memutuskan untuk memeluk Islam. Selang beberapa hari setelah masuk Islam, Profesor William berceramah di Universitas Carnegie Mellon. Ia mengatakan, dalam hidupku, aku belum pernah menemukan fenomena semacam ini selama 30 tahun menekuni pekerjaan ini, dan tidak ada seorang ilmuwan pun dari mereka yang melakukan pengkajian yang sanggup menafsirkan apa makna dari fenomena ini. Begitu pula tidak pernah ditemukan kejadian alam yang bisa menafsirinya. Akan tetapi, satu-satunya tafsir yang bisa kita temukan adalah dalam Al-Quran. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Isra ayat 44. Oke sobat, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk di-subscribe, like dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.